wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An-Asnu an qala Rasulullah innal abda la yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'akun fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barra. Rahu Baihaqi fi Syu'abil Iman Kadafil Miskat. Di Anas anhu bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka telah meninggal dunia, sedangkan ia adalah seorang anak yang tidak berbakti kepada mereka. Kalau ia selalu berdoa dan meminta ampunan untuk keduanya, maka ia akan digolongkan sebagai orang yang berbakti. Hadis Baihaqi dalam kitab Miskat. Keterangan inilah karunia, nikmat, kemurahan dan kasih Allah SWT yang tidak ada batasnya. Meskipun seorang kadang-kadang berbuat buruk kepada kedua orang tuanya ketika mereka masih hidup, bahkan hatinya tidak menyukai mereka, dan meskipun hati merasa tidak berkenan kepada mereka, bukan berarti ketika orang tua sudah meninggal dunia kita tetap membenci mereka. Ketika mengingat kebaikan orang tua, anak-anak tentu akan sangat menyesali perbuatannya ketika orang tua masih hidup. Bagaimanakah caranya untuk menebus kesalahan ini? Padahal orang tua sudah meninggal dunia. Allah dengan karunia telah menunjukkan caranya, yaitu setelah mereka meninggal hendaknya kita mendoakan mereka dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, serta mengirim pahala dengan diri dan harta untuk mereka. Ini semua akan menutupi kesalahan yang telah kita lakukan karena menyia-nyiakan hak-hak mereka pada masa hidupnya. Ya, kita melakukan hal tersebut, kita akan sebagai anak yang berbakti. Kita akan sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Betapa besarnya Allah ini, setelah orang tua meninggal, Allah masih membuka jalan untuk berbakti kepada orang tua. Betapa tidak memiliki perasaan malu dan betapa keras hati orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebagai orang yang selalu mampu melakukan perbuatan yang diridhoi orang tuanya. Dalam perbuatan kita tentu ada keteledoran dan dalam menunaikan hak-hak mereka. Kita melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu mereka akan selalu mendapat pahala, maka alangkah agungnya amalan yang kita lakukan itu. Saya disebutkan, barang siapa yang menunaikan haji atas nama orang tuanya, maka haji itu akan menjadi haji badal untuk mereka. Ruh mereka akan diberi berita gembira di langit, dan orang ini di sisi Allah termasuk dalam golongan orang yang berbakti, walaupun sebelumnya ia tidak berbakti. Dan saya lihat yang lain sebutkan, barang siapa yang berhaji atas nama orang tuanya, maka untuk orang tuanya pahala satu haji, dan bagi yang melakukan ibadah haji pahalanya sembilan haji. Sebenarnya kitab Rahmatul Muhdah. Al-Allama Ali telah mengutip sebuah hadis dalam Syarah Bukhari, barang siapa yang membaca doa ini satu kali dan terima baca, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada orang tua saya, maka ia telah menunaikan hak kedua orang tuanya. Bisa disebutkan, jika seorang bersedekah sunnah, apa susahnya jika ia menghadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuanya dengan syarat mereka Islam, karena dalam keadaan seperti itu pahalanya akan sampai kepada mereka, dan pahala orang yang bersedekah tidak berkurang sedikit pun. Sebenarnya kitab Anjul Umal. Hadis ini tanpa melakukan sesuatu ataupun dengan menafkahkan sesuatu, maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Abdullah bin Salam berkata, demi zat yang telah mengutus Rasulullah dengan membawa kebenaran, masih ada di dalam kalamullah, janganlah engkau memutus tali silaturahmi dengan orang-orang yang menyambung silaturahmi dengan ayahmu, agar engkau tidak kehilangan nur. Dan saya disebutkan, barang siapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya setiap Jumat, ia akan diampuni dan akan dimasukkan ke dalam golongan anak yang berbakti. Ajaib berkata, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa yang pada masa hidupnya tidak taat kepada kedua orang tuanya, kemudian setelah mereka meninggal dunia, ia memohonkan ampunan untuk mereka, dan jika mereka mempunyai ketanggungan hutang, ia menunaikannya dan tidak mencaci maki mereka,
maka ia dimasukkan dalam golongan orang yang taat. Dan barang siapa yang taat kepada kedua orang tuanya pada masa hidup mereka, akan tetapi setelah mereka mati ia mencaci mereka, tidak menunaikan utangnya, dan tidak memintakan ampunan untuk mereka, ia akan dimasukkan dalam golongan anak yang tidak taat, disebutkan dalam kitab Durrul Mansir. Alhamdulillah, ini hadis menjelaskan tentang penting kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup kita juga senantiasa bersilaturahmi, dan ketika meninggal dunia maka senantiasa dianjurkan untuk mendoakan mereka dengan berinfak, bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka, dan juga dianjurkan juga untuk senantiasa ada kesempatan untuk berziarah ke kuburnya, lebih utama pada hari Jumat. Sudah berkepanjat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.